Kang, mengamati potensi komoditas unggulan desa yang siap memasuki pasar ekspor sebetulnya seperti apa dan produk-produk atau komoditas unggulan apa sih kalau dari Indonesia yang sejauh ini mungkin minatnya sudah cukup tinggi dan juga mungkin akan terus lanjut nih didorong untuk ke pasar ekspor? Ya, jadi memang salah satu target kenapa ekspor ini perlu digenjot, karena kan penambahan devisa yang ditargetkan untuk menyentuh ekonomi 8% ini salah satu yang diandalkan oleh pemerintah hari ini adalah dari devisa ekspor. Ya. Nah, kalau bicara soal komoditi yang sangat berpeluang, kita punya banyak sekali walaupun dari beberapa item tersebut ada beberapa yang sudah unggulan seperti kopi, kemudian kakao, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mendorong bagaimana si komoditi ini memiliki kesiapan yang sangat sustain dari desa tersebut. Karena kita nggak mungkin jauh dari wilayah 3K kalau kita mau ekspor, yaitu kualitas, kapasitas, dan kontinuitas. Nah, ini yang menyebabkan beberapa kali kalau mau ekspor itu ada hambatan. Dia bagus di kapasitas, dia bagus di kualitas, begitu kontinuitas dia hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu lewat 3 bulan, biasanya kualitasnya mulai menurun. Baik, jadi standarisasi ya Betul, pentingnya. betul banget. Baik Kang, lalu selanjutnya ya terkait dengan hambatan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha desa ya terkait dengan bagaimana menyiapkan komoditas-komoditas yang cukup menarik, bernilai tinggi dan juga mungkin siap untuk ekspor. Itu sebetulnya seperti apa tantangan dan juga hambatan yang dihadapi sejauh ini selain daripada tadi Kang menyampaikan ya bahwa mungkin terkait dengan storage, packaging, standarisasi, manajemen sendiri, apalagi Kang yang dihadapi oleh para pelaku usaha desa? Pertama memang kesempatan. Jadi kenapa Apotsi lahir, kami mendorong bagaimana semua para pelaku usaha di desa ini yang memang terutama yang menyentuh produk-produk yang siap ekspor, itu mendapatkan kesempatan yang sama. Akses terhadap informasi ekspornya dapat, kemudian akses terhadap pasarnya juga dapat, akses terhadap pembiayaannya dapat. Nah, yang kita ketahui hari ini secara faktual berdasarkan data yang kami punya, mayoritas itu mereka masih berada di unregistered pelaku usaha, sehingga untuk di scale up, masuk ke pasar ekspor itu masih ada beberapa gap. Nah, kami mempersiapkan mendorong dari aspek legalitas terlebih dahulu. Karena ketika mereka sudah legal, punya status formal, dia akan mudah untuk dieskalasi ke beberapa tahapan selanjutnya seperti misalnya dapat akses pembiayaan, misalnya ada permintaan ekspor harus ada sertifikasi ACP misalnya kalau dia terhadap udang fanam atau misalnya sertifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kalau dia produk furniture gitu kan. Nah, ini kita akan lebih mudah kalau mereka sudah masuk ke sektor formal. Dan pemerintah akan bisa melihat, oh ini sudah didata sehingga mau dibawa ke pembiayaan seperti LPDB, mau dibiayai konvensional atau bahkan dibiayai-biayai yang lain, nah itu akan jauh lebih mudah. Nah, sehingga faktor legalitas ini jadi faktor nomor 1 hari ini yang kita dorong dari sektor informal ini ke sektor formal mereka masuknya. Baik, jadi faktor perizinan, status hukumnya juga betul legalitas ya dan juga logistik juga mungkin menjadi penting ya. Selain itu ke akses pasar internasional. Nah, sejauh ini kalau dari asosiasi sendiri melihat begitu ya, bagaimana peluang para pelaku usaha desa di Indonesia dan juga mungkin bagaimana akses untuk bisa mendapatkan pasar internasional ini seperti apa? Pasar-pasar mana sih sejauh ini yang tetap menarik untuk disasar dari Indonesia untuk melakukan ekspor sebetulnya? Pasar yang masih menarik ya Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sekarang Afrika. Afrika juga menarik karena negara-negara Eropa saja sekarang lagi emerging market ke Afrika. Itu bisa lewat Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya. Bahkan ex negara koloninya Perancis dan Commonwealth-nya Inggris itu lagi membuka diri sangat besar dan sangat luas terhadap produk-produk yang dari Indonesia, tapi memang bridge-nya masih lewat Eropa. Tapi it's okay, yang penting produk kita bisa terserap. Nah, makanya Indonesia masih sangat seksi karena kita kan surplus secara produksi ya di beberapa sektor, kopi, kemudian kakao. Nah, ini masih sangat jadi dilakukanlah ekspor ya? Harus Mbak, karena dengan adanya ekspor kan secara margin space juga jauh lebih besar. Kemudian satu, produk kita jadi semakin dikenal di luar. Itu dari Indonesia. Salah satunya adalah yang menarik, kalau Brazil kan kopinya hanya kita kenal cuma punya Brazilian coffee. Vietnam juga Vietnam coffee. Tapi Indonesia kita punya Gayo, kita punya Puntang, kita punya lain sebagainya. Dan ini banyak sekali variannya. Dia tergantung nanti segi washnya seperti apa. Tapi yang mau saya highlight adalah bahwa kita sangat berpotensi untuk compete dengan negara luar kalau kita mau masuk ke pasar ekspor, terutama ke negara-negara tersebut gitu. Baik Pak, lalu terkait dengan peran dari
Apuci sendiri ya, bagaimana mengusahakan agar para pelaku usaha desa ini memiliki kesempatan yang baik untuk bisa melakukan ekspor, kan tentunya juga dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti misalnya harus bisa memenuhi standar-standar tertentu ya. Betul. Seperti misalnya juga standar sertifikasi, Iya. sustainability dan juga traceability. Ini sejauh ini kalau dari Apuci sendiri seperti apa sih Pak? Jadi kami memang melakukan treatment ke anggota-anggota adalah ketika yang sudah bergabung, kita berikan memang pendampingan. Karena pendampingan ini atau asistensi ini adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang sepertinya everlasting. Karena siapapun perlu didampingi, apalagi UMKM yang berangkat dari sektor formal dan kultural. Nah, salah satu kelemahannya para pelaku usaha kita ini kan berangkatnya dari kultural, Mbak. Sehingga mereka ketika kita transform ke profesional masih ada beberapa loophole atau gap, seperti misalnya mereka juga nggak ngerti soal perizinan, mereka nggak ngerti cara literasi Manajemen keuangan, juga ya. betul, memisahkan antara mana rekening pribadi dengan rekening usaha, lalu bagaimana mengatur sistem manajemen karyawan walaupun cuma 3 orang, 4 orang. Nah, sedangkan kalau sudah bicara produk hasil, si instrumen-instrumen ini atau variabel-variabel ini tetap harus terpenuhi, karena tetap ketika bicaranya dalam wilayah profesional dia harus ada prosedural yang ditempuh. Nah, itu yang kami dampingi di Apuci terhadap semua anggota sehingga mereka punya beberapa fitur yang di-unlock lah ketika mereka bergabung di Apuci, sampai ke akses pasar dan juga akses pembiayaan. Dari total yang sudah kita lakukan di beberapa daerah, alhamdulillah anggota-anggota kita mulai bisa masuk ke pasar luar, kemudian bisa scale up dari yang tadinya masih tiernya bawah bisa naik kelas gitu kan. Dan itu kita berharap kita lakukan terus-menerus sehingga secara mayoritas si anggota kita yang ada di Apuci bisa merasakan manfaat lebih baik dan lebih lanjut ke depannya. Baik,